Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Denny. Hari ini kita punya sebuah TWS dari Armageddon. G-nya 2 ya. Dia sebuah TWS gaming yang diklaim latensinya itu sampai 50 milisecond. Namanya TWS Gaming Hornet One. Kita lihat aja. Hornet 1 ini harganya 499.000, tapi dicoret jadi 249.000. Dapat apa aja nih dalam boxnya? Yang pertama dapat case untuk ngecharge-nya, dapat juga yang pasti kedua earbuds-nya, dapat kabel untuk ngecharge dari USB A ke tipe C, dan yang pasti manual serta kartu garansinya. Untuk build quality dan desainnya saya bilang standar sih ya, sesuai harganya lah. Dia hitam metalik nih. Bahannya itu dari plastik. Nah, sayangnya nih, kalau lagi ketutup gini, kita goyang-goyang nih, ada bunyinya. Jadi, seperti saya bilang tadi, standar untuk build quality-nya. Di depannya nih, ada tulisan Hornet 1. Nah, di bawahnya ada 4 lampu indikator untuk pada saat ngecharge-nya. Di atas ada logo Armageddon-nya. Kalau di belakang sih kayak spek baterai gitu. Di bawah port USB tipe C-nya untuk ngecharge. Untuk earbuds-nya sendiri, dia sama nih. Warnanya hitam metalik. Dia bertipe semi in-ear dengan tangkai yang cukup panjang. Di tangkai bagian dalamnya ada kok tulisan R atau L yang menandakan kanan ataupun kiri. Nah, untuk di atas bagian luarnya ada lampu indikator yang pada saat kalian udah play lagu yang udah connect di device kalian, tetap bakal nyala kelap-kelip. Di bawah lampu indikatornya ada logo dari Armageddon-nya. Di sini juga touch sensornya. Untuk build quality dari earbuds-nya bagus kok, dia kerasa kokoh. Dan ketika dia di shake nih, dua earbuds di dalam case, kita shake, nggak ada kok bunyi apa-apa. Berat per earbuds-nya itu 3,5 gram. Dan berat total itu 32,7 gram. Jadi serius, ringan. Ya memang juga ya, karena plastiknya kerasa agak tipis. Intinya kalau kalian buat Hornet 1 ini mau dibawa kemana-mana, masukin tas atau kantong, saya tetap nyaranin pakai pouch. Nah, kalau tips-tips yang lain untuk merawat TWS, bisa nih, video yang ini. Kalau untuk fittingnya, dia bertipe semi in-ear. Nah, saya pakai nih, kalau saya lagi mengerjakan sesuatu, dalam arti di dalam kamar sekalipun saya jalan-jalan ke sana kemari, kerasa dia lama-lama emang kayak mau copot. Jadi harus saya benerin lagi. Saya juga udah cobain sambil baring nih. Waktu saya nengok ke kanan, dia emang kerasa kayak mau jatuh gitu. Jadi harus saya benerin juga. Intinya sih untuk fitting bisa dibilang kalian harus diam. Duduk. Ya namanya juga TWS Gaming kali ya. Cuman duduk terus main game. Tapi tetap ya saya cobain untuk geleng-geleng atau ngangguk-ngangguk. Dia bisa sih, masih bisa nahan juga di telinga. Walaupun kerasa dia bergerak. Dan saya udah cobain beberapa posisi. Saya udah ikutin yang di manual. Saya coba gerakin yang agak berbeda gitu bentuknya. Tetap aja sama. Serem juga Pak ya, TWS-nya bisa gerak. Iya pak, dan malam-malam ngerangkak gitu masuk ke telinga. Untuk koneksinya dia menggunakan Bluetooth 5.0 dengan Bluetooth codec SBC. Tapi udah bisa kok di Android maupun di iOS. Kalau untuk jarak koneksinya diklaimnya 10 meter tanpa halangan. Saya udah cobain. Selama tidak ada halangan dia masih sanggup 10 meter. Tapi ketika dia udah kehalangan kayak tembok gitu langsung hilang sih koneksinya. Untuk single use, dia udah bisa mau kanan aja ataupun kiri aja. Dan dia hampir flawless nih pada saat kalian cuma pakai satu terus keluarin satu lagi. Cuman ada sound effect ketika dinyalain aja. Kalau untuk pairing, standar kok. Keluarkan kedua earbuds dari case-nya, nyalakan Bluetooth di smartphone kalian, dan searching si Hornet 1. Lalu tinggal pairing. Kalau dikoneksi, saya sekali doang nemu masalah. Waktu itu earbuds yang kiri. Nah, biasanya pada saat kalian keluarin, dia akan menyala putih dan merah berkelap-kelip. Menandakan dia siap untuk di pairing. Tapi waktu itu lampunya merah terus, dia nggak mau ganti putih. Dan saya udah coba pairing, saya udah coba masukin, saya keluarin, dia nggak mau. Intinya saya masukin ke case, saya biarin sampai kira-kira ya 10-20 detik, baru saya keluarin, baru dia mau connect lagi. Tapi itu cuma terjadi sekali aja sih, setelah itu nggak ada masalah. Oh ya, dia juga sudah auto on dan auto off. Untuk connect ke device yang sudah pairing sebelumnya, juga cepet kok. Sekarang untuk baterainya. Di per earbuds-nya itu ada 35 mAh. Diklaimnya kalau kalian dengar lagu, volume 50% bisa dapat playtime sampai 5 jam. Saya cobain nih. Memang sih karena volumenya agak kecil menurut saya dengarnya di volume 60-70%. Saya dapatnya 4 jam. Jadi kalau menurut saya klaimnya masih bisa sih, asalkan kalian memang pakai di volume 50% aja.
Untuk ngecas earbudsnya butuh waktu 1,5 jam. Di lampu earbudsnya itu akan menjadi warna merah dan lampu indikator di case-nya akan menyala. Ketika mati, artinya sudah penuh. Di case-nya sendiri ada 300 mAh daya baterai. Berarti dia bisa ngecas sampai 2 kali lagi nih si earbuds-nya. Nah, dengan USB tipe C-nya, saya cobain pakai kepala charger 5 volt 1 ampere. Itu hampir 2 jam baru dia penuh. Ketika sedang ngecas, di lampu indikator case-nya itu akan menyala kelap-kelip menandakan sebesar apa baterai yang ada di dalam. Kalau dia sudah nyala semua, artinya dia sudah penuh. Untuk sistem kontrol, dia sudah menggunakan touch sensor. Dan udah lengkap coy. Satu kali kanan ataupun kiri untuk play atau pause dan juga menerima atau mengakhiri panggilan. Kalau 2 kali yang kanan untuk menaikkan volume, 2 kali yang kiri menurunkan volume. Untuk next track kalian bisa tap 3 kali yang kanan dan untuk previous tracknya 3 kali yang kiri. Kalau ditahan selama 2 detik untuk mengaktifkan voice assistant ataupun juga menolak panggilan. Nah, kalau 4 kali mau kanan ataupun yang kiri itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode. Jadi kayak ada bunyi gitu, kalau bip bip itu artinya game mode-nya nyala. Kalau kayak peletung apa bunyi kayak gitu itu artinya dia mati. Intinya kalau 2 kali bip bip dia nyala. Kalau belentang? Belentang kayaknya dilempar panci sama mama. Selama saya pakai touch sensornya nggak ada masalah sih. Ya cuman perlu kebiasaan aja. Oke, sekarang kalian mendengarkan hasil mikrofon dari si Hornet 1 ini. Saya udah pakai dua-duanya earbudsnya kanan dan kiri. Tapi setahu saya mikrofon yang nyala itu hanya satu. Kemungkinan sih yang mana yang connect duluan ke device kalian. Oh ya, untuk Hornet 1 ini juga dia punya fitur membuat suara kita tuh lebih jernih pada saat kita sambil main game. Jadi bisa bilang mikrofonnya bekerja lebih bagus pada saat sedang dipakai main game. Nah, kalau untuk telepon bisa dibilang mirip-mirip seperti ini sih. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Nah, sebagai TWS gaming, kayak gimana nih latensinya? Sebelum saya nyalain gaming mode, saya cobain nonton YouTube, nggak ada masalah kok. Saya cobain main game, udah lumayan kerasa tipis sih sebenarnya. Tapi kita lihat aja dulu deh tesnya. Game mode off. Game mode on. 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 Seperti yang kalian lihat tadi, emang sih TWS gaming banget. Beneran, delaynya itu kerasa tipis. Saya nggak tahu ya apakah bener 50 milisecond atau enggak. Yang jelas udah pakai main game nyaman banget. Bahkan sebelum saya nyalain gaming mode aja udah kerasa lumayan. Tapi tetap sih, saya sarankan kalau sedang main game, nyalain. Jadi intinya emang TWS gaming banget. Kenapa saya bilang TWS gaming banget? Karena kualitas suaranya. Jadi gini, ukuran drivernya ini 10 mm ya. Tapi bassnya nggak dapet banget. Untuk di low-nya itu, panci di bass itu nggak dapet banget. Dan apalagi untuk detail di dalam low-nya nggak ada sih, nggak kerasa. Cuman ada bass yang kayak bep gitu doang. Untuk mid, ini sih yang paling lumayan bisa saya bilang. Masih kerasa dengan jelas, masih terdengar dengan ada detail yang untuk beberapa instrumen tertentu. Kalau untuk vokal dia masih kedengaran dengan baik. Nah, kalau untuk high-nya, sayang banget sih. Ketika di volume 50% aja, itu udah kerasa nusuk. Walaupun memang ya, di genre-genre tertentu. Contohnya waktu itu saya dengerin kayak di rock gitu. Saya dengerin lagunya Nirvana atau System of a Down. Itu kerasa nusuknya.
Nah, untuk detail di high-nya lebih kerasa ketutup justru sama si mid-nya. Untuk soundstage ya sesuai harga bisa dibilang ya. Kerasa sempit. Even if the world keeps burning, nothing's gonna stop this feeling. Say the words, say the words. Kesimpulannya, Armageddon TWS Hornet 1. Kalau kalian nyari TWS yang kualitas suaranya bagus, apalagi the best, kalian pengen ketika dengerin lagu itu nyaman banget, enak banget, saya tidak menyarankan untuk Hornet 1 ini. Tapi kalau kalian nggak peduli masalah kualitas suara, dalam arti ya bukan top priority, bisa dibilang agak standar aja nggak apa-apa. Yang penting latensinya oke banget. TWS Hornet 1 ini saya rekomen. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka nih tentang TWS atau audio secara general, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye! Oh.